Untuk menghasilkan karya batik yang indah, dibutuhkan pengrajin batik yang kompeten. Karena itulah, Kemenparekraf bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Batik menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif subsektor kriya batik, khusus bagi pembatik di Sumatera Utara. Kementerian Perindustrian melansir, nilai ekspor batik pada tahun 2021 tercatat 157,8 juta US dollar. Dengan menyerap 200.000 tenaga kerja dari 47 unit usaha yang tersebar di 101 sentra wilayah Indonesia. Tingginya permintaan akan batik menuntut kualitas dari para pembatik di Indonesia. Karena itulah, Lembaga Sertifikasi Profesi Batik atau LSP Batik yang berdomisili di Semarang bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan uji kompetensi batik ini. Uji kompetensi ini pun diikuti oleh 50 pembatik dari seluruh daerah di Sumatera Utara, seperti dari Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Medan. Rodia Syamwil, Ketua LPS Batik, berujar bahwa hal yang diuji pada kompetensi ini tidak saja terkait keterampilan pembatik, namun juga sikap dan pengetahuan pembatik. Skema yang diuji adalah pembatik tulis, tukang cap, dan tukang gambar motif batik. Dan tentu saja kompetensi tidak hanya menyangkut keterampilan, terutama keterampilan ya, juga ada aspek pengetahuan dan sikap kerja yang harus kami perhatikan. Dalam uji kompetensi yang dilaksanakan di Yayasan Bait Al-Hikmah, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang ini, terdapat 3 kategori yang diujikan pada aspek keterampilan. Di antaranya gambar motif batik, pembatik tulis, dan tukang cap. Masing-masing memiliki kategori penilaian yang berbeda-beda. Untuk kategori pembatik tulis, keterampilan dalam menggunakan canting dengan berbagai teknik sampai kehalusan hasil cantingan juga menjadi penilaian. Sementara itu, pada kategori pembuat gambar motif batik, kemampuan menggambar sketsa menjadi kesatuan di atas kertas, lalu memindahkan gambar motif ke kain sebagai penilaian yang diperhatikan. Untuk kategori tukang cap sendiri, penggunaan canting cap, serta hasil cap yang rata dan menyatu, atau dalam bahasa Jawanya disebut nyanggit, itulah yang dinilai oleh para asesor. Sri Wahyuni, salah seorang pembatik yang mengikuti uji kompetensi batik ini, turut antusias. Pembatik yang sudah menekuni usaha batik selama 12 tahun ini termotivasi agar karyanya dapat lebih diakui melalui sertifikasi yang ia ikuti. Ya, dengan adanya uji kompetensi ini, harapan saya itu bisa memotivasi, ya, kemudian juga untuk meningkatkan rasa percaya diri bahwa dengan adanya uji kompetensi ini, usaha batik kita akan lebih dikenal lagi oleh orang lain. Kemudian juga salah satu kegunaan dari uji kompetensi ini adalah untuk mengakui bahwa memang kita itu memang kompeten di bidang kita, sehingga ketika kita memberikan pelatihan membatik, itu juga akan menjadi salah satu syarat dalam menjadi narasumber. Harapan kami ke depan adalah semua pembatik Sumatera Utara yang sekarang bertumbuh sangat pesat itu bisa diakui kompetensinya melalui sertifikasi kompetensi. Dan tentu saja untuk karakteristik motif, pembatik Medan harus tetap konsisten dengan karakteristik daerahnya. Batik sebagai jati diri bangsa Indonesia diharapkan dapat lestari dan berkembang. Uji kompetensi batik ini menjadi salah satu upaya
dalam meningkatkan kualitas para pembatik di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.